Beraja kata saat buka parcel mata, terbuka buku indika. Itu 120 Pengirahan nama dan muka di bagasan pertanian pemulai doa mang situ lembaga ada tujuh Tuhan tadi umay sadar Manginang terbuka bibliota ima ayat bulanan mana PA tematis Sian Matius bidu 5 ayat 10 Matius bidu 5 ayat 10 Pajama Rakma hitam ajaha di bagasan bahasa Batak sada 2 tulu naik solo ima harsinodang paritomuna di juru dihawa asa diida akar pahenan muna nadigani asa dipuji nasida amamuna nadiba bijami. Dalam bahasa Indonesia dikatakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ima sahana pasahatan memang tu amang si para di sermon lah ngajah hal bahan sermon nang disegi untuk kita kan. Ya, tapi itu kata mainan bahan sermon para di kami di bagian tematis sisi nota di pulau. Pendahuluan Matius 5 ayat 16 merupakan bagian dari khotbah Yesus di bukit. Bagian dari Matius 5 sampai 7 yaitu pengajaran dan juga pesan Yesus kepada murid-muridnya. Para murid yang dimaksud atau mengetahui yaitu ke-12 murid Yesus dan orang banyak yang mendengarkan khotbah Yesus dan yang telah membuat komitmen kepada Yesus pada saat itu. Matius 5 ayat 13 sampai 16 adalah cara hidup yang benar yang diharapkan dari para murid Yesus. Bagaimana hubungan orang Kristen dengan dunia atau
Matius 5 ayat 13 sampai 16 itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu ayat 13 tentang garam dan ayat 14 sampai 16 tentang terang. Walaupun ayat 13 dan 14 saling berkaitan, yaitu perbedaan antara garam dan terang, tetapi keduanya merupakan ayat yang paralel. Yang kedua, keterangan nas. Dalam pembahasan nas ini akan lebih fokus membahas tentang terang di ayat 14 sampai 16. Ayat 14a, kamu adalah terang dunia. Garam dan terang merupakan sesuatu yang sangat diperlukan secara terus-menerus dalam kehidupan manusia. Beberapa literatur Yahudi kuno mengatakan bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa garam dan terang. Tidak hanya diperlukan setiap hari atau setiap bulan atau setiap tahun, tetapi garam dan juga terang itu berlaku secara universal dan permanen, dimanapun dan kapanpun pasti akan dipergunakan. Orang-orang Yahudi biasanya menggunakan garam untuk mengawetkan dan memberikan rasa pada makanan. Berarti dunia sedang berada dalam keadaan yang mendekati kebusukan dan tawar, atau dunia dalam keadaan tidak baik-baik, di mana kejahatan sudah terjadi di mana-mana. Ketidakpedulian sudah semakin merajalela. Di tengah situasi yang terjadi itulah kita terpanggil untuk menunjukkan janji kita untuk mencegah dari kebusukan dan untuk memberikan rasa enak pada dunia ini melalui perilaku hidup yang sudah ditransformasi oleh kuasa Yesus Kristus. Manusia tidak dituntut untuk menghasilkan rasa asing lagi, melainkan untuk berbagi rasa asing itu kepada dunia sambil menjaga diri agar tetap asing. Kata kamu dalam bahasa Yunani berarti berasal dari kata humeis, adalah subjek. Yesus tidak berbicara kepada manusia secara umum, tetapi secara khusus kepada para pengikutnya. Ketika Yesus berbicara kamu adalah terang dunia, maka Yesus dengan tegas membuat pernyataan tentang identitas murid-murid. Murid-murid Yesus adalah terang dunia. Murid-murid Yesus sangat diperlukan oleh dunia karena mereka adalah harapan bagi dunia yang gelap untuk menerangi. Tanpa mereka, dunia akan berada dalam kegelapan. Kata terang menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang terlihat jelas. Terang memberikan rasa aman, terang, damai, tidak ada ketakutan, kekhawatiran, dan kegelisahan. Sebab terang membuat mata kita dapat melihat dengan jelas. Terang juga merupakan lawan dari gelap, sebab kegelapan menggambarkan sebuah ketakutan, kegelisahan, ketidakjelasan dan ketidakpastian. Demikian dengan kehidupan orang-orang yang tidak berjalan dalam terang kasih Allah, akan seperti orang yang tidak mempunyai harapan di masa depan yang penuh kepastian, tidak memiliki arah tujuan yang jelas. Ketika Tuhan Yesus menjadikan kita adalah terang atau apos dalam bahasa Yunani yang merupakan akar kata utuh, Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa kamu pengikut-pengikutku adalah petunjuk setelah dunia yang gelap ini. Artinya kita seharusnya menjadi gambaran yang jelas dari Tuhan Yesus di dunia ini. Yesus sendiri terang dunia. Dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Pengikut Yesus ataupun murid-murid Yesus adalah pemilik terang hidup itu atau pembawa terang. Di barat matahari itu Yesus, murid-muridnya adalah bulan. Bulan tidak punya cahaya sendiri, tetapi cahayanya diterima dari cahaya matahari. Para murid menjadi terang kepada dunia ini karena Yesus sendiri sudah memberikan terang itu kepada para muridnya. Dari tugas para muridnya meneruskan terang ilahi yang telah mereka terima dari Yesus. Ayat 14b, kota yang terletak di atas bukit tidak dapat disembunyikan. Ayat ini menekankan identitas dan misi para murid Yesus sebagai pembawa terang yang terlihat dan tidak bisa disembunyikan. Ketika Yesus mengatakan kota di atas bukit, dia merujuk pada Yerusalem, yaitu tempat yang dikenal oleh para murid Yesus. Pada prinsipnya tidak mungkin sebuah kota dibangun di atas gunung tersembunyi. Tetapi fokus utamanya bahwa murid-murid Yesus itu tidak dapat disembunyikan, tetapi harus tampil dengan perbuatan-perbuatan baik yang lahir dari kebenaran yang mereka hidup. Misi dari murid Yesus adalah membiarkan terang mereka bersinar di sekitarnya, agar orang lain dapat melihat perbuatan baik mereka. Ayat 15, sehingga itu menerangi semua yang ada di dalam rumah itu. Rumah-rumah orang Yahudi merupakan bangunan satu kamar yang sederhana,
lampu yang sering dipakai cukup kecil, yang hanya memancarkan cahaya yang sederhana. Jadi untuk memberikan penerangan maksimal, lampu itu harus ditempatkan di atas kaki dia atau diletakkan di atas tumpukan yang ditinggikan supaya dapat memberikan penerangan kepada orang yang ada di lampu itu. Jadi berita harus diletakkan di atas kaki dia supaya semua rumah terlihat. Jadi tugas dan juga misi para murid Yesus harus menerangi dan memberikan terang di sekitarnya. Murid Yesus tidak boleh menyembunyikan dirinya dari dunia ini. Ayat 16, biarlah terangmu bercahaya supaya Bapamu dimuliakan. Ayat 16 adalah kesimpulan dari Matius 5 ayat 14 sampai 16. Identitas yang dikatakan Yesus di ayat 14a kepada murid-muridnya adalah bahwa mereka harus menjadi pembawa terang di dunia yang gelap, dan Yesus menunjukkan tugas mereka. Menunjukkan tugas mereka di ayat 14b sampai ayat 15. Sedangkan di ayat 16 adalah misi atau tindakan bagaimana supaya sukses menjadi terang. Para pengikut Yesus harus membiarkan terangnya bersinar kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatan baik dan memuliakan Bapa-Nya di surga. Perbuatan baik harus dilihat, tetapi bukan untuk pujian kepada para pelakunya, melainkan hanya untuk memuliakan Bapa di surga. Perbuatan baik yang dilakukan para murid berasal dari Allah, bukan berasal dari diri mereka sendiri. Apabila kita menunjukkan terang itu melalui perbuatan baik kita, maka Bapa di surga akan dipermuliakan ayat 16, bukan dipermalukan. Orang akan tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan orang akan datang kepada Bapa melalui perbuatan baik kita. Walaupun Bapa berada di surga, tetapi keberadaan Bapa akan terlihat jelas melalui kesalehan kita di dunia ini. Perbuatan baik kita dapat menjadi jembatan bagi orang lain untuk datang kepada Allah. Yang ketiga, refleksi teologis, ada beberapa hal yang dapat diterapkan oleh para murid Yesus di zaman sekarang ini. Yang pertama, identitas murid Yesus sebagai pembawa terang itu dapat ditunjukkan dengan cara memiliki sikap hidup yang berintegritas, yang dapat ditunjukkan dengan cara memiliki sikap hidup yang jujur atau tidak munafik, yang berbeda dengan dunia ini, agar melalui perbedaan sikap hidup itu orang lain dapat melihat terang dalam diri kita. Yang kedua, identitas murid Yesus sebagai pembawa terang itu dapat ditunjukkan dengan sikap hidup setia di tengah situasi apapun. Tujuannya agar dunia ini melihat terang Yesus melalui hidup kita, sekalipun kita hidup di tengah penderitaan. Yang ketiga, identitas murid Yesus sebagai pembawa terang itu dapat ditunjukkan melalui perbuatan baik yang dilakukan dengan kasih, baik kepada orang percaya maupun yang belum mengenal Yesus. Dalam kehidupan ini, di sekitar kita selalu ada orang-orang yang berada dalam kesulitan dan membutuhkan pertolongan dari kita. Kehadiran kita sebagai murid Yesus bukan pasif atau mengabaikan atau tidak melakukan apa-apa, tetapi harus peka melakukan sesuatu atau peduli atau merespon. Yang keempat, perbuatan baik juga dapat ditunjukkan melalui kehidupan para murid Yesus yang mau berelasi dengan semua orang tanpa memandang suku, status, agama, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan Yesus sendiri sudah memberikan teladan dimanapun. Dia juga bergaul dengan semua orang, dan inilah yang perlu diteladani oleh setiap murid Yesus. Sikap hidup yang baik melalui perkataan dan juga perbuatan, kelemah lembutan, keramahan, saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain. Tujuannya agar kehadiran setiap murid Yesus itu tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, melainkan menjadi melihat agar orang lain dapat melihat terang kasih Kristus yang nyata, dan pada akhirnya Bapa yang di surga akan dipermuliakan. Yang keempat, kesimpulan. Nas ini mengajak kita untuk tidak hanya menjadi orang Kristen yang pandai berbicara atau menyatakan iman dengan kata-kata, tetapi menjadi orang Kristen yang aktif dalam melakukan perbuatan baik yang diajarkan oleh Yesus. Hidup kita menjadi terang yang menerangi dengan tindakan konkret yang dapat dilihat oleh orang lain. Yang kelima, diskusi. Yang pertama, diskusi untuk kita. Apakah Anda sudah menjadi terang dalam kehidupanmu? Yang kedua, perbuatan baik apa yang pernah kita lakukan yang membuat orang lain memuliakan nama? Yang ketiga, ketika orang lain melihat perbuatan baik yang sudah kita lakukan,
apakah perbuatan baik itu untuk memuliakan Tuhan atau kita mengharapkan supaya kita dipuji? Demikian yang bisa saya sampaikan untuk bahan PA kita minggu depan. Biasa mau simpinan moderator. Lihat yang yang patitasi menurun mengatakan sama minang tabereng tapayuti panoranion ima dibahan sermon nang tajaha masing-masing. Nah ini mulutai mau jadi tanda diri mingui turpukon ima turpuk ada orang sejati tanda mingui berjulung ayaton. Artinya adalah ini adalah rangkaian atau bagian siap jamitani Yesus Kristus di dulu. Bulan ini jadi tahun adalah salah satu khotbah Yesus dalam proses pemuritan kepada murid-muridnya di Donatani Matetai. Molotu turkon dia secara spesifik membicarakan terang. Mulu di ayat-ayat sebelumnya nunga gudang didok di sini sampai dui mertua dumi didok di ayat 10 pati hamu do panodang. Alat ini kita tidak bisa lepas dari ayat 10 ayat 15 do ayat 10 di turpukon di bahan PA tematison. Alana ada musuh ayat 10 di bahan Yesus do 2 pangatusian kunasida tentang terang manang panodang. Jadi panodang ini didok Yesus di ayat 10 terjulu didok ibana manang di bahan Yesus perumpamaan. Panodang ibarat sebuah kota yang ada di sebuah bukit yang tinggi, tidak mungkin bisa disembunyikan. Jadi patar dari mana? Tampak. Dumi didok Yesus musedia 15 panodang ini ibarat palito mana melodokon di bahasa Indonesia terang kaki dia dan mungkin di bahan sektor di kamar kolongan. Dan kondang nasude ruangan lagu lebih ikut digijak bagaimana demi torongma lagu lebih. Itu dua perumpamaan yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya dalam menyampaikan khotbahnya. Alani yang aminang atitung adong nahurang takas atitung adong nang tajaha asarat kita pamurah turpukon talehoma panorangnya siap kita tapasah masuk sukuta di bagasa dua termin siap amanami dahulu inanami situa pasakan yang lebih termin patuluhon siap amanami inanami full timer perjulo pasakan lima termin perjulo dia manami do inanami isi mahita silahkan amanami. Saya ingin menanggapi minta konfirmasi dengan poin 3 diskusi 3. Kita terkadang sering terkait misalnya ada fungsi gereja yaitu diakoni sosial, kita memberi bantuan kepada orang miskin, memberi orang sakit dan lain-lain. Nah, tetapi sini terkadang secara kita sebenarnya menyebarkan untuk kegiatan di medsos misalnya, jadi dengan harapan ada orang like kan dan itu orang juga seperti itu. Nah terkait dengan diskusi 3 ini, apakah perbuatan seperti itu sesuai dengan Matius 15 ayat 6 ini, Matius 5 ayat 16 ini terkait dengan kegiatan kita? Karena memang saya tidak tahu apakah memang latar belakang atau maksud dari orang yang menyebarkan hal di medsos seperti tidak ada unsur memberikan Tuhan atau orang yang mendapat ujian atau hal itu bagaimana terkait dengan penggunaan medsos di dalam Matius 15 ayat Matius 5 ayat 16. Terima kasih.
itu kayaknya ke saya bilang kan, karena sampai itu menurut saya pribadi, karena saya memang lebih cenderung berinteraksi dan bersekolah di sekolah negeri. Jadi dari SD di kabupaten rata-rata negeri. Jadi nama saya pun sudah identik dengan Kristen dan Samuel. Kan? Artinya Samuel itu pasti tidak mungkin agama lain. Kan? Jadi ketika saya bersekolah juga dari SD, ketika lingkungan negeri saat itu, kenapa namanya Samuel? Kenapa enggak ada makhluknya, ada apanya? Orang-orang banyak bertanya, teman-teman saya gitu. Lalu saya berkata, aku ini peminta, karena orang tua kecil menjelaskan bahwa nama Samuel itu diminta, mama yang minta supaya genap janjinya Tuhan. Artinya ketika orang tua dokter maka mungkin tidak memiliki keturunan, ketika Tuhan memberikannya, bahwa orang tua mama saya bilang, inilah harus saya ke Tuhan, karena jarak saya dengan kakak saya itu hanya 1 tahun. Jadi ketika kakak saya nomor 1 lahir dan meninggal, jadi lama 5 tahun mama bapak tidak punya keturunan, begitu kakak dan saya 1 tahun ya. Artinya ketika Tuhan juga memberikan saya melalui para pelayan pendeta di Matius 5 ayat 16 ini, saya juga masih sekolah di SMA. Jadi identik dengan kami saat itu hanya 4 siswa Kristen saat didorong supaya karena sekolah yang tengah kota, bagaimana sekolah ini sebenarnya di bidang agama. Jadi saat kami itu hanya 4. Misalnya itu sebelum kami itu masih puluhan, karena sekolah-sekolah yang masih itu banyak juga orang-orang Batak dan pernah juga orang luar negeri. Artinya memang sekolah itu karena di tengah kota, cuma 1 SMA negeri yang di jalan protokol gitu. Jadi memang ketika saya masuk, saya berumur. Kenapa ini saya juga diolok-olok? Begitu juga guru kami, karena guru kami guru agama SMA negeri yang dari kebetulan saya tahu Ibu Pince Setinjak. Jadi ibu ini SK-nya dari Departemen Agama. Jadi kalau saya mau cari, ibu ini dari Departemen Agama ditunjuk ke. Jadi ketika kepala sekolah saya dari saya masih bapak itu mau, jadi Pak pindah, otomatis fanatik itu lebih kental. Jadi ketika salaman juga dengan kami yang lebih tertutup ya. Jadi saya karena kebetulan saat itu dipercaya juga dari kami teman-teman 2 perempuan itu menjadi kedua. Jadi memang saat itu saya jadi kedua, dan puji Tuhan dari tahun saya Natal SMA 3 berkenan dipakai di ruang remaja. Artinya memang dari rakyat itu Tuhan mengizinkan bahwa tempat yang kami di SMA itu selama ini tidak boleh untuk belajar agama, tidak boleh, bahkan Natal pun kenapa kalian pakai untuk Natal, kami diizinkan Tuhan untuk pakai bisa di ruang remodia tadi. Nah, yang saya ingin sampaikan bahwa Matius 5 ayat 16 ini bukan hanya menurut saya bukan hanya diri saya atau saya yang melakukan hal baik kepada orang, tapi bagaimana Tuhan juga memakai dan memampukan saya ketika saya hanya mengandalkan Tuhan. Mungkin kalau mengandalkan teman, karena SMA 3 itu jadi guru kan, angkatan kami itu ada lorong setan namanya. Jadi kalau siapapun yang melewati itu, yang khususnya kayak sianitas itu bakalan ya taruh kan kepala segala macam. Kalau saya lewat, karena kebetulan rumah kan di Gembesu, jadi ada padang pasti.
artinya ketika saya lewat Tuhan melindungi saya, tidak pernah ada orang yang menyetop atau bagaimana. Tuhan tetap melindungi. Udah tahu itu sama udah lewat aja. Jadi bahwa saya ingin memberikan kesaksian bahwa Tuhan itu bukan menunjukkan belas kasihnya kepada orang-orang yang hebat, bahkan kepada orang-orang yang lemah Tuhan memberikan kekuatan untuk dia bisa melakukan seperti yang dikatakan di Matius 5 ayat 16. Mungkin itu aja. Saudara Firman, seperti dijelaskan oleh si Para Sermon tadi bahwa cahaya itu harus ada di atas untuk menyinari di sekitarnya supaya menjadi terang di atas kaki dia. Tetapi bagaimana kalau justru sumber terang itu, yaitu kan tadi Tuhan mengatakan supaya kita berbuat seperti dia, supaya dia menjadi sumber terang. Bagaimana kalau sumber terang itu tidak mau di atas sama? Arti di atas di sini tanda kutip dia tidak mau diketahui orang. Tadi kan kalau dia di atas kaki dia tahu dia yang menerangi di atas kaki dia. Ini sekarang dia berbuat baik, tetapi orang tidak perlu tahu siapa dia. Apapun yang dia perbuat NN, atau NN maksudnya bukan hanya uang ya, perbuatan baik yang lain. Tidak perlu dia di atas kaki dia. Di bawah pun dia bisa menerangi yang di bawah. Nah, bagaimana yang seperti itu? Yang kedua, di diskusi nomor 2 ini, saya rasa ini perbuatan baik apa yang pernah Anda lakukan yang membuat orang lain memuliakan nama Tuhan? Kalau ini memang saya rasa nggak tahu apakah kita tahu karena perbuatan baik kita orang lain memuliakan nama Tuhan. Tetapi kalau kita sendiri, perbuatan baik yang saya buat melegakan hati saya dan membuat hati saya memuliakan Tuhan, saya tahu. Tapi kalau orang lain jadi memuliakan Tuhan karena perbuatan baik saya, mungkin nggak tahu apa kita bisa menilainya. Melihatnya. Pada tema diakonami selanjutnya tunggalak napasahan kontribusi nasida ang situasi TPS Litongan Kaningan menukun bahwa kita menyikapi kegiatan sosial sementara pelaku sosial ini sangat giat juga menyebarkannya di media sosial. Dungis yang amang terlarap kontribusi dulu Kaningan, dungis yang amang YP Sregar buhado modal lo sugar terangi diketahui banyak orang. Dia pengen nongeng gitu ya. Waduh dohot tentang diskusi yang nomor 2 selesai. Ya, mengenai magi suku-suku amang si Felipe, amang si Samuel, amang Yedi, ya, boleh mas yang suku-sukunya amang si dua DPS Medoana. Dari waktu poin diskusi nomor 2, nahu amanat kami si amang yang berita, memang dari waktu apa sebenarnya motivasi kita memberi atau melakukan perbuatan baik itu kepada orang lain. Memang Molota itu berbanding dengan kemajuan teknologi sekarang ini juga apa-apa sudah dipublis, apa-apa sudah diberitahukan. Tetapi itu juga bisa kita lihat dari sisi negatif dan juga sisi positifnya. Ayah untuk nataba ini mengenai hal di media sosial mati dari publis kepada pemberian apapun itu, tetapi ketika orang melihat atau ketika orang membacanya itu bisa menjadi nilai positif juga bagi dirinya untuk dia bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang tersebut dan melihat dari sisi positifnya juga. Ada pun pandang dari sisi negatif, dulu hidup berbeda atau sudah berbuat dengan depan. Ya, mungkin ya karena banyak orang juga melihat orang banyak apa yang diberikan oleh tangan kanan nggak usah dikasih tahu oleh tangan kiri atau tidak usah diketahui oleh tangan kiri. Itu sebagian persidangan. Jadi pengalaman Domano di titik masa COVID di tahun 2001 siang, di pelayanan ini saya jadi ada untuk keluarga atau semua di dalam untuk wasiatkan nasi rumah bina. Jadi tidak hanya nasida atau lebih ada 70 kepala keluarga atau saudara semua. Memang semua
pertanyaannya namun ketika diberikan bantuan HP orang sekilo dengan sekilo 12 baru Indomie 10 telur 5 baru gula 1 nek-nek-neknya ada sudah naik pasar naik betul ini masuk sudah itu ke media. Jadi memang nasi bagian halak melengkapi bahkan nama cabai di meja. Apa orang saya kira dulu bos di jalan. Mata-mata lalu mesti harapannya. Ya melihat itu memang dia juga tersinggung. Karena apa? Ternyata yang seperti prinsip ibadah ketika dia menerima itu, pikiran dia bahwa ada orang yang memberikan berkat di situasi COVID-19 masa itu. Ternyata hal yang itu juga dia melihat sisi negatifnya. Ternyata ini seolah-olah jadi bumerang dalam keluarganya. Naik penasaran naik sudah coba mampu. Jadi memang agak ulang-ulang berubah tadi yang kepada keamanan bisa juga melihat itu hal-hal yang positif dari apa yang diperlukan oleh orang, atau bisa juga kita melihat menanggapi itu dari hal-hal negatif. Sama halnya mungkin ketika kita juga atau ketika dari pihak media sosial, pihak dari gereja kita membuat di YouTube kita yaitu kegiatan aksi, membuat kegiatan pengobatan gratis di gereja Torpani. Mudah akan menonton, ternyata bisa gereja yang lain juga meniru hal-hal yang positif yang diperbuat oleh gereja Palembang. Ternyata di Pundung jadi luar biasa diakonnya di HKI Palembang. Mereka mampu melakukan kegiatan diakonnya pengobatan sekali sebulan. Itu bisa jadi penilaian positif kepada jemaat yang menonton. Ada dulu lupa nih dari penilaian negatif yang kena mungkin yang tidak mau berkarya atau melakukan seperti hal-hal positif yang telah diperbuat oleh orang lain. Iya, di bagian sambung nanti terkait dengan perbuatan kita itu misalnya niat kita untuk memberitakan apakah perbuatan kita itu utamanya sebenarnya itu memberikan uang itu kita lakukan terkait dengan manusia makanya jangan sampai perbuatan kita merupakan perbuatan yang dari kita sendiri melupakan bahwa itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Nah ini kita lihat di dalam posisi sekarang itu ketika orang melakukan sesuatu mungkin yang saya melakukan itu perbuatan itu tanpa memikir bahwa itu sebenarnya adalah dapat terjadi karena memang ada Tuhan. Nah itu perlu dipertegas bagaimana dengan hal seperti itu. Jangan sampai ya seperti kita mau menonjolkan gereja kita, menonjolkan organisasi kita, seperti Konkoba ingin menonjolkan diri dengan Konkoba yang luar biasa misalnya, tanpa menghadirkan Tuhan di situ, merupakan bahwa Tuhanlah sebenarnya yang kita muliakan dalam setiap pekerjaan kita. Itu aja maksudnya. Iya. Artinya apa yang kita berikan itu, apa yang kita sampaikan itu juga itu bukan untuk puji diri, bukan untuk memuji diri kita, tetapi bagaimana supaya kita menghadirkan Allah juga dalam perbuatan yang kita berikan, apa yang kita sampaikan kepada orang lain. Iya, mengenai buharu sipun yang mengisikan di sendiri ay arondo halak masapana orang di publis banget ya, belum semua NN. Tetapi bagaimanapun itu arondo memang Kapolri Polri apa yang diberikan oleh dunia pertahanan banyak. Ada mana HP, toto haluan ya, dibutuhkan itu lupa. Walaupun kita sembunyi-sembunyi untuk yang menutupi itu karena memang kita prinsipnya tidak mau dipublis atau nanti tidak pernah diketahui oleh orang banyak. Alai modoh nampilkan paling mana HP kita sendiri dulu menjadi sisi dua mata mengalami mana sisi itu walaupun tidak diketahui siapa yang memberi ataupun tidak dia mau menunjukkan namanya, alai boleh jadi dibutuhkan kembali dari dan nabi-nabi bisa salah ataupun keluarga itu untuk kamu memberi. Jadi memang bagaimana supaya
kejadian itu bisa dimancarkan dan terang itu bisa juga menjadi contoh atau jadi juga kepada orang yang melihat supaya menjadi berkat juga kepada orang lain. Dimaju aman dan boleh bahasa tidak. Terima kasih. Saya hanya ingin melanjutkan dari pertanyaan Amro Pipis Ritonga tadi, katanya bisa dari dilihat orang, tetapi sepertinya agak bertentangan dengan Filipi 4 ayat 5. Di Filipi 4 dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Nah itu bagaimana itu amal? Apakah maksudnya kalau kita berbuat baik itu harus dilihat orang lain? Nah, orang lain ini tanda kutip berarti ada dua. Yang dimaksud orang lain itu apakah sesama orang Kristen sesama kita, ataukah maksudnya dilihat orang yang tidak seiman dengan kita agar mereka tertarik untuk mengenal siapa Yesus Kristus itu. Nah, itu pertanyaan saya yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua, ini aja ya, kayaknya kalau kita melihat di tempat-tempat lain seperti di Jakarta, di mana itu namanya, setiap ada kegiatan di rumah kayak pertanian atau apa, mereka seringkali didemo oleh tetangga-tetangga untuk tidak melaksanakan ibadah tersebut. Nah, saya kadang-kadang menganalisa, kadang-kadang ada kejadian seperti itu, apa yang menyebabkan itu terjadi begitu. Sementara saya sendiri di kehidupan saya gitu, tidak ada tetangga-tetangga atau rekan-rekan saya yang istilahnya mendemo kalau misalnya ada acara-acara seperti itu. Padahal saya orang ini agak vokal padahal. Maksud saya agak vokal begini ya, Mang. Setiap ada kesempatan, setiap ada apapun, selalu nama Yesus itu saya sebutkan. Kalau misalnya ditanya, mau kemana misalnya begitu, oh saya mau ke gereja, saya bilang kayak gitu, hari Minggu ini seperti itu. Atau misalnya kalau ngobrol begitu amangnya, saya selalu menyebutkan, oh kalau di dalam kitab suci Alkitab begini Tuhan Yesus mengatakan seperti itu. Padahal saya kan orangnya gak vokal gitu. Tapi tidak ada satupun teman saya, tetangga saya, maksud saya itu yang membenci saya atau mendemo kalau misalnya ada ibadah-ibadah seperti itu di rumah saya seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, hal apakah yang menyebabkan di tempat-tempat lain seperti itu orang mengadakan, kita kan harus menjadi terang gitu ya, namanya dengan cara apa? Dengan cara memang orang lain itu harus melihat perbuatan kita agar bukan maksudnya untuk menyombongkan diri itu, bukan, agar mereka tahu ini loh orang Kristen itu seperti ini loh, penuh kasih loh, peduli kepada orang lain, seperti itu. Nah, jangan-jangan ini, tapi bukan susun ini emang ya, jangan-jangan di Jakarta ini masyarakat terutama saya lihat yang sering itu banyak orang Batak gitu yang di demo yang di Jakarta itu, jangan-jangan mereka tuh kurang bersosialisasi, kurang menjadi terang gitu loh. Jadi setiap mereka melakukan pertanian seperti itu di demo oleh tetangga-tetangga mereka. Nah, bagaimana itu amal pendapatnya? Atau ya urut rembuk lah seperti itu. Melatenan jadi ada dua tong suku-suku kena perjudo. Kalau kita lihat kejahatan dan kebejatan kan semakin meningkat. Artinya boleh dikatakan dunia semakin jahat. Bisa kita baca media lah ya, baik di dalam maupun di luar negeri. Kayaknya korupsi, ketidakadilan, dan kejahatan lainnya. Apakah suku-suku? Apakah itu tanda bahwa terang dunia tidak cukup kuat? Atau misi orang percaya sebagai terang dunia itu gagal? Karena jika terang itu benar-benar bersinar, ya seharusnya dunia menjadi lebih baik, bukan semakin rusak. Itu pertama. Jadi pertanyaan, apakah karena misi orang percaya itu gagal atau tidak dengan kejahatan yang semakin meningkat? Itu pertama. Yang kedua, ini bukan meragukan firman Tuhan, cuman saya mau ingin Pak Bagas Pengoktusiat tentang identitas sebagai terang dunia. Apa yang diharapkan Yesus atau apa yang dimaksudkan Yesus ketika menyebut kita harus sebagai terang dunia? Apakah hal itu berarti
kita harus selalu menonjol di dalam segala hal, atau itu tidak perlu? Lalu mengapa Yesus di dalam ayat Matius 5 ayat 16 ini menekankan agar perbuatan baik kita itu dilihat orang? Seperti apa yang disampaikan oleh Inang Luna tadi, perbuatan baik itu harus dilihat orang. Bukankah Tuhan lebih melihat hati daripada perbuatan, atau lebih melihat hati daripada lahirnya seseorang? Kemudian apakah mungkin seorang Kristen yang pendiam dan tidak suka berbicara dia di depan umum, bisa nggak itu dia menjadi terang dunia? Jadi dia tidak terlihat ya. Apakah itu bisa dikatakan menjadi terang dunia? Jadi kira-kira Inang, supaya lebih kita mengerti sebetulnya seperti apa sesungguhnya ciri-ciri orang yang menjadi terang dunia itu, supaya dia lebih jelas. Mulai Inang. Jadi kalau soal media sosial, menurut saya kita ini sedang perang media sosial antara perbuatan baik dan perbuatan jahat. Jadi kalaupun motivasi orang berbuat baik itu tidak dari hati untuk Tuhan, tapi kalau itu baik dan terlihat memang mempengaruhi orang lain, biarlah Tuhan yang bekerja untuk orang yang menontonnya gitu, biar tergerak atau tidak gitu. Karena kita berperang dengan, kalau lebih banyak misalnya konten jahat itu 1 juta, konten baik itu cuma 1000, kalah kita. Jadi apapun yang kita nilai baik, posting aja terus itu ya. Efeknya ke orang terserah, karena kita perang sekarang, perang konten baik, konten jahat itu semua berlomba-lomba. Juga agama-agama untuk menyebarkan firman Tuhan tentang dogma atau ajarannya juga kita perang. Kalau misalnya kita kalah konten, jumlah mereka lebih banyak, seperti Hitler bilang itu propaganda dia itu, kalau makin banyak diulang-ulang kebohongan, 1000 kali kebohongan kalau diulang-ulang menjadi kebenaran. Tetapi kebenaran kalau tidak pernah diulang-ulang jadi hilang dia. Nah itu kadang benar, tapi ya memang terbukti di Perang Dunia Kedua kan. Nah itu. Kemudian tentang perbuatan baik, memang agak susah ini kalau kita berada di sistem yang jelek. Kalau seorang pegawai masuk ke kantor yang semuanya korup, kalau dia tidak ikutan korup, dia pasti kalau nggak disisihkan, dikucilkan, kalau tidak dilenyapkan. Nah itu susah. Nah, tapi karena memang ada orang-orang baik tertentu juga yang mungkin tobat. Mungkin kasus korupsi yang akhir-akhir ini katanya ada yang orang dalam, entah tobat entah apa, dia sebarkan ke yang lain, itu whistleblower namanya. Nah disitulah. Jadi whistleblower itu juga orang yang diam-diam tapi nanti tiba-tiba dia mengungkapkan kejahatan di sana. Itu juga bisa jadi perbuatan baik, dia tidak mengumumkan dirinya tapi dia menjadi saksi akhir-akhir. Nah itu juga bisa. Jadi tidak harus teriak-teriak dia. Tapi pada prinsipnya saya lebih setuju kalau perbuatan baik itu kita sebarkan daripada didiemin, karena perbuatan jahat disiarkan orang. Jadi kita harus lomba konten sekarang. Mau lihat ya? Lihat ya Pak, bicara pandang yang mengubah cara pandang kami juga Mas. Selaku kedua multimedia kata lebih baik Pak. Jadi 2 hal Mas yang kamu akan ambil inanami, si responami amang tadi datang, suku-sukun, oke saya Pak, silahkan Mas Mama. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Inang dan Saudara. Memang dalam Filipi 4 ayat 5, memang perbuatan baik itu memang harus diketahui oleh semua orang. Tetapi motivasi itu sebenarnya perlu harus kita koreksi. Tadi seperti yang ditanyakan oleh Amang seperti ya ada orang memang dia mau menunjukkan kebaikan tapi motivasinya hanya untuk puji diri. Tetapi ada juga orang ya, dia mau membuat atau melakukan mempublis itu ke media, tetapi juga supaya menjadi contoh teladan kepada orang yang menonton. Jujur memang saya sering sekali menonton postingan dari OP Paulus, Pendeta Dr. Robinson, putar-putar, yang selalu mengupload ke media sosial segala kegiatan yang berhubungan dengan kemajuan HKBP. Ketika dia juga melaksanakan yaitu berkhotbah ke gereja-gereja pagelaran yang tidak pernah disentuh oleh pimpinan, ke gereja-gereja kecil, itu banyak jemaat yang
tersentuh hatinya melihat penonton. Odo PH pimpinan HKBP, Rodo Huriana Mekmet, Laos Yuhupi Huriana Mekmeti, Lawan Cokon, Bagas Dorong Gereja. Jadi memang postingan itu atau yang ditunjukkan oleh Okwi Purus itu bisa menjadi motivasi yang baik. Bahkan mungkin para pelayan juga melalui gambar itu juga dituntut supaya kami juga atau kita juga semuanya bisa membuat seperti yang diposting oleh Okwi Purus. Dan orang gereja-gereja itu istilahnya, ternyata yang kecil juga itu perlu sentuhan dari para pimpinan supaya mereka juga ya merasakan mereka dipedulikan oleh pimpinan gereja kita. Ya, jadi perlu juga ini diketahui oleh orang lain, tetapi apa motivasi kita untuk memposting itu dalam media sosial. Iya, tentang gereja mungkin banyak gereja yang tidak bisa mendirikan gereja kan ya, untuk sesuatu hal. Tetapi memang banyak sekali dampaknya. Ini pengalaman ini ada gereja mungkin di anak kita itu ada Bagaran HKBP Resorsion dari Sosa Distrik 1 dalam Super itu pernah kami layani. HKBP Sibuhuan namanya. Gereja itu sudah 3 kali dibakar oleh masyarakat setempat karena di pusat kota itu tidak boleh berdiri gereja. Padahal di sana sudah banyak PNS, sudah banyak anggota pemerintah atau yang bekerja di pemerintahan itu yang beragama Kristen. Tetapi ketika pendeta David Pius Buyer melaksanakan jumpa pers tentang jemaat di sana, ada satu hal poin yang mereka inginkan khususnya dari jemaat HKBP Sibuhuan tadi. Seperti yang Ina katakan tadi, kurang bersosialisasi. Contohnya ketika mereka kemalaman, ya jemaat HKBP saya tidak mau peduli, tidak respon, bahkan mereka juga tidak mau melayani. Tetapi itu yang ditonjolkan dan itu yang ditekankan oleh Abang Sekjen kemarin supaya mari kita bangun kembali toleransi umat beragama supaya hidup kita di sini yang datang dari perantauan tinggal menetap di daerah ini supaya kita juga bisa diterima keberadaan kita di daerah ini. Jadi kan langsung bersosialisasi begitu. Seperti mungkin pertanyaan dari waktu pembinaan Situa kemarin di Lampung, bagaimana supaya kita jadi bergerak? Hal sepele sebenarnya. Kalau kita mau berusaha juga, kalau kita mau menyapa juga, walaupun hanya kita di daerah itu yang mungkin minoritas, tetapi hanya mungkin melalui perkataan atau melalui sikap hidup kita juga, atau melalui hal-hal kecil juga yang bisa kita perbuat, bisa menjadi terang dan juga terang kepada orang yang mayoritas. Jadi sebenarnya kita kurang mensosialisasi atau bersosialisasi atau jemaat yang tertutup, sehingga mungkin tidak ada atau jemaat yang di sana juga ada salah satu faktornya itu yang nggak mau mendirikan gereja di sana. Kalau ibaratnya terjalin hubungan baik, mungkin semuanya juga pasti akan berjalan dengan baik. Ya, tu suku-suku yang situ terkoneksi, wasa mabulang untuk percaya. Negara berkerami, itu memang ya bukan karena kami yang gagal, tetapi yang ditugaskan oleh Yesus Kristus kita semuanya yang menjadi terang itu yang akan menerangi dunia ini. Sebenarnya ada yang tidak mau pergi untuk membawa terang itu. Dia terangnya. Dari hamba Muhammad. Sirai beupani molo sugai asitu molo sugai berhubungan do sirai kalau digunakan do sugai. Mungkin kita juga tidak mau tahu, tidak mau melaksanakan atau tidak mau berbuat seperti yang sudah ditugaskan oleh Yesus Kristus melalui nasihat khotbah kita hari ini. Asabor hak Muhammad ini. Tapi bulan Tuhan nasolah. Sifatnya memang mulut akhir di kehidupan kita melakukan olah lawan topik kita lalu ya, kita tak mau mengingatkan karena apa? Karena terkadang yang kita pikirkan itu kan resiko. Kalau saya ingatkan nanti ini memang ya harus kita mengingatkan dia dengan kejahatannya, tetapi kita lebih menentukan resiko dari apa yang kita ingatkan itu. Ya, efek barokah tabir itu beda. Jadi dari siswa mendingan didiamkan, mendingan tak mau tahu sehingga banyak orang cuek.
tidak peduli dengan situasi. Padahal sudah dilihat kenyataan bahwa itu juga harus diperbaiki. Tetapi terang itu sebenarnya ada di kita, tetapi terang itu belum semaksimal mungkin berguna kepada dunia ini. Iya, begini mesti lebih baik baru bukakan dan diam aja bang. Jadi menurut kami lebih baik diam daripada banyak bicara, padahal apa yang dia bicarakan itu tidak ada ujungnya atau maaf, atau bisa juga membuat jadi bumerang kepada orang lain. Jadi menurut dia itu emas minat. Di guru padi daripada udah kata hame mampai hasil pinggur di hama, tunakuma dikasih asal dari bikin sana. Lima orang kemasukan lagi dari alam situasi pos materinya supaya kita bisa bermedia sosial, bisa bermedia atau bermedsos, karena itu banyak yang melihat sisi positif. Bahkan tadi yang Posma juga sudah mengatakan mamerin postingan ataupun dari media HKI Palembang, orang Alondo dibahin di media pengukuran sudah 1.200 orang yang menonton jamunya, berarti positif juga dilihat orang. Tapi ada juga mungkin tidak tertarik dengan postingan yang sudah kita berikan kepada jemaah ini. Lima jawaban penasihat manusia final Kristina. Terima kasih Nang moderator. Dalam nats ini ada 3 kata kunci yang bisa kita lihat. Yang pertama, terangmu bercahaya di depan orang. Jadi Yesus menggunakan kata terang ini untuk menggambarkan hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi bagaimana caranya supaya bisa kita lakukan yang pertama ini, terangmu bercahaya di depan orang, yaitu dengan cara dilakukan menjadi terang itu sendiri, seperti melakukan kebenaran dan kasih. Kemudian kata kunci yang kedua, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Nah, perbuatan yang baik itu bukan sekedar kebaikan sosial, tapi menjadi karakter yang diubahkan oleh Roh Kudus, bisa menjadi contoh bagi orang lain. Contoh tadi diposting di media sosial. Saya rasa kalau tujuan kita memang benar-benar untuk menunjukkan kebaikan kita, melakukan diakoni tadi, menunjukkan bahwa adanya kegiatan membantu, menolong orang yang memerlukan. Saya rasa kalau tujuan memang benar, tidak ada salahnya. Karena dalam media sosial itu kan banyak orang, banyak macam-macam orang dalam itu, dan saya rasa tanggapan orang pun berbeda-beda. Jadi selama tujuan kita masih benar, tidak ada salahnya. Seperti konsep berdoa, doa itu tidak melulu tentang bagaimana kita meminta, tapi bagaimana kita menerima. Jadi tidak ada doa yang tidak dijawab, semua dijawab, tergantung bagaimana kita menerimanya, bagaimana kita menanggapi sosial media tersebut. Yang terakhir, memuliakan Bapamu di sorga. Semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, baik itu melakukan diakoni sosial, baik itu membantu orang, menjadi cahaya, menjadi terang di tengah-tengah dunia, itu semua dilakukan untuk kemuliaan Bapa yang ada di sorga. Dong kerjaan ikuti pensebutan joksonon, cara memberitakan Injil yang paling mudah dan tanpa kata-kata, tidak dicurigai, dapat diterima oleh orang lain adalah dengan perbuatan iman yang nyata, yaitu perbuatan baik. Jadi nang boleh kuda minta menonton, nang mau lawan kau lawan gadingkan, nang boleh kupa juga menonton. Memang bisa dulu sah-sah saja apabila kita melakukan perbuatan baik itu songonong tabahas nakkan ingani, ada nama posting di media sosial, ada nama baik di grup, dolat akan asing. Pikir sah-sah saja doi hanya untuk dokumentasi. Hal itu tuh baharo asa patar begini debata marhite-hite tua kahalat na umaliang untuk marhite-hite akau ulang daling kena kita batu tua kahalat na asing do tanpa mengharapkan imbalan mana na asing soalnya ni si pada diser menakan ini imau kami modate. Ya, sautik siap kami memang taring tuaka perbuatan baik fleksibel dong ambang inang
tergantung bagaimana kita menyikapinya. Mau lo tas sikapi doi dan dinggan mana pencitraan, pastinya itu akan menjadi pencitraan. Nah, jadi memang menurut Awer konteks ini terpuk tahun penulisan kitab Matius ini di tahun 70 sampai 80 Masehi, memang orang Kristen saat itu mengalami tekanan dari pemerintahan Romawi dan juga ada konflik dengan pemimpin agama Yahudi. Nah, tentu yang diharapkan memang pemberitaan tentang garam dan terang dunia di zona Manginang memang songo dia do di situasi ningo luna sudenggan, di situasi ningo luna tertekan, kita boy tetap menjadi berkat iman kaning nani guarana garam. Ay molo dingga-dingga dunguluton mengurupi akajol mana umurang ra hal yang lumrah, tetapi ketika hidup kita ini dalam situasi yang tidak baik, di dalam tekanan, ternyata Kristus mengatakan kamu juga harus menjadi garam. Asa gabi pasu-pasu. Jala tabereng mesti menjadi terang. Jadi memang menurut tabereng di son apapun yang kita lakukan itu akan menjadi pusat perhatian. Mulu dinggan do tabain di parrojol mah ba, boy di putik na dinggan. Mulu tabain na sudenggan ba. Tentu bodoh gabe si cak kita di perdalan minggu utama. Maka ketika dikatakan menjadi terang, itu kita bisa menjadi pusat bahwa kita bisa menjadi contoh yang baik. Nah, situasi itu nani harapun di Kristus. Hatiha kok badi bukit itu bahem memang dihirim do memang apapun yang kita alami ya songun dia pe perdalanan minggu tahun nang pe payet parir minna jadi ikut tetak do boy gabe pasu-pasu sikiruon garam dan terang dunia imak sautik siap kami mulai hari ya mulai teman di Ecuador Pendeta Kristina dokter di Pendeta Simono ada di PA Tematiston Nabarjulu alam doa tamina ia jamin dari jodohkan kera ribuan misubi pengajaran Yoni Yesus artinya ini adalah mutiara dari pengajaran Tuhan Yesus Kristus Allah siap jamin dari jodohkan diputihi angka perbedaan naudina asing dan akuraton angka lumur dan poster Paulus sian jamin tadi dulu untuk dan diputi alam nido mulai dari terpukau di Wahyu 5 ayat 10 ngomong lumukna sampai dari Pendeta Simon mulai dari 10 itu 1 ayat 10 ngomong karena kamu telepon taringon itu identitas nih si Huton Kristus do. Ini identitas seorang pengikut Kristus. Soalnya identitas seorang pengikut Kristus ikon dari sirah ibana dohot panoda itu kata kuncinya. Identitas seorang Kristen sungai muemon. Jadi identitasnya menjadi garam dan menjadi terang. Alanido ribuan do kesimpulan do ayat 1 nomor iman turpuk PA tematis tahun kesimpulan nih ayat 1 ayat 15 sama kami nadar nih Pendeta Simon artinya menurut itu kope setelah berbandingkan demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu jadi bukan dia yang dilihat tetapi membantu orang untuk melihat kan iya bang, jalan itu si Yohanes ibadah lekol lembar balga au lam parmek nasi Yohanes itu dia yang akan semakin besar aku yang semakin kecil bukan sebaliknya kan bukan dia yang membawa terang itu yang semakin besar tetapi terang itu sendirilah yang menuntut orang-orang untuk datang ke situ. Nah, si Yohanes tak kastui dia berkorban. Nah, realitasnya kan justru mudah loh, nagabi diri dalam berbagai dari tahunnya dalam permit. Nah, nuai, nah hal dapat dua natanya memang kan Yesus sendiri dalam pertemuan doa media sosial nakanin lima doa tapi nasahatnya mang TV si Tonga sesuai dengan konteksnya
iserona ubegesa dua ragal si kami Yesus dukon di pagupaybana muziza. Mulu di Markus tidak ibadah dong, unang berbuah mana tadisi. Jangan berikan. Di Matius berbuah. Kan itu. Nah, kan konteks menghalak Yahudi dengan non Yahudi itu sangat berbeda. Nah, mulu tadok nuai di partikiatan nuai bohado. Di konteks ini partikiatan nuai memang semua perbuatan baik terang itu harus diberitakan oleh orang yang mampu untuk memberitakan. Kan itu makan alakan baik kon aku ngomong todo dak seribui bermedia sosial, dak seribui memberitakan nadulana. Tetapi jangan salahkan juga orang yang memberitakan perbuatan baik yang dilihatnya ataupun yang dilakukannya supaya orang juga termotivasi untuk melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan. Nah, gimana huidama memang nabar dulu dumi nabar buahon ada yang nyontoh di bagai satu putau integritas seorang pengikut Kristus yang telah memiliki karakter menjadi garam dan terang itu harus menjadi integritas bagi dirinya. Molo integritas itu melekat itu bagasan hadirna dan nadi baik-baik. Alai integritas itu sudah melekat di dalam dirinya sehingga itu jauh dari kepura-puraan. Ai molo dan terbiasa kita mengurubi. Ya itu yang banyak menjadi persoalan. Kan dong. Jadi integritas itu melekat di dalam diri kita sebagai orang Kristen yang menjadi garam dan terang tadi sebagai identitas orang percaya. Nah, integritas tadi dari siap apakah peran kita bisa menggarami orang lain, merubah rasa, merubah kelompok, atau kita yang justru larut terpengaruh dan lain sebagainya. Itu persoalan integritas. Demi apakah kita bisa menjadi terang yang menuntun orang lain untuk datang ke situ, terang yang kita bawa itu. Dari sisi luar kita mana dari sesurahan. Kan di sini orang identitas yang menjadi integritas dari seorang Kristen. Nah, itu tidak habis sebagai satu putaran. Ala ini itu mudah maka pembahasan taringon tu sirah dohot paradamon. Ada taringon itulah yang menjadi identitas orang percaya sehingga garam dan terang itu harus menjadi integritas jadi diri seorang Kristen di tengah-tengah komunitasnya, baik yang kecil maupun yang besar. Soalnya pada waktu pasangan kami juga kami masih mulai mainan terbuka mabu beta 650-an 650-an. Good.
langsung memperbaiki Tuhan. Allahumma dalami nama Tuhan sekali. Hidupan Tuhan malas rohani Tuhan besok. Akan berhalang dari Tuhan dari perubas. Allahumma kubasi roh yang beriman dalam Tuhan lau masalah di dalam sekarang. Allahumma lebih katanya Tuhan dari Tuhan di masa depan. Rumah hutang kami dalam rumah khusus kesukaan Tuhan. Dijauh kami dalam di para tahu si Tuhan. Ado ulama somon nabi Tuhan. Somon akan naposia buat Tuhan. Agia manyan asa buat kami buat kami Tuhan. Ima sota hatimu nabi nasahat Tuhan. Atau Tuhan Tuhan mereka mari dipanaminan, mari dipanaminan, dan mari diulang sekali. Asa mari dia Tuhan masalah Tuhan menambah jalan Tuhan tutuma lama melawan Allah Tuhan menjual asal tutupan Tuhan memilih asal orang pikiran Tuhan dan ulang-ulang di teman-teman bertiga. Ada bangsa mengenal Tuhan kain Yesus atau ada Tuhan akan perhadapan Tuhan. Boleh diukai masalah asal siapa Tuhan memilih kami jalan tutuma Tuhan nah memperdengarkan hati Tuhan lalu kau bersyukur teman-teman ya umat Tuhan yang ibu lewat Tuhan yang masuk lewat Tuhan yang disebut hari masuk asal itu Tuhan kita selama lalu makubasi dari tiap kawasan kita khusus mengenal yang kami nahu bersihkannya Tuhan pasu-pasu pulau Tuhan pasu-pasu Tuhan nama asal pada Tuhan surga hati ini hukum patah Tuhan di tengah-tengah ini kawasan ini agar wasiat ini Tuhan tetap hubungkan di bahasa tangan karena ini Tuhan sahat ulama manusia Tuhan yang Tuhan kasih lalu mengulang dan aku nami dari Tuhan nah itu bilang pasti ulama ya Tuhan bisa harus tahan asal yang Tuhan bisa jadi pasu-pasu pun serta pasu Tuhan lalu mengulang doa lalu memikirkan di kebutuhan di keluarga nasi Tuhan asal siap amat Tuhan pasu-pasu Tuhan boleh nasi asal Tuhan pasu-pasu dipakai Tuhan betul-betul mengudah boleh nasi ada yang mendawasa membawa Tuhan kayak di semua dan kena diri betul kan Tuhan membuat di bahasa kaya kalau Tuhan akan bersulit dari bahasa kerasa berhubungan hidup Tuhan akan kasih tahu ada masalah ekonomi masalah keluarga masalah rumah tangga masalah kerja menengah Tuhan dan dia rupanya kawasan itu Tuhan kami matanya jalan ini dari Tuhan asal Tuhan asal rumah dan menubi nama daun di kawasan ini asal Tuhan asal nama harus siapa hati Tuhan dan dia rupanya kawasan ini Tuhan asal manido Tuhan asal Tuhan asal Tuhan mandiri Tuhan pikirannya kawasan ini ada di dalam satu Tuhan asal Tuhan lalu menyelesaikan sudah persoalan berhubungan dan hidup banyak kawas lagi. Ada yang beralasan dan beralasan itu dari Tuhan bahwa kami di balasan yang lain ruas ini atau dari balasan masa itu nanti rawat di rumah sakit nanti rawat Tuhan di balasan nasihat itu bahwa Tuhan dengan cara amat membuat ini dan ada yang Tuhan iman balasan nasihat Tuhan kali itu akan persiapkan ada ketemu Tuhan nasihat wakil kalau Tuhan dari balasan nasihat lalu bangun pun luas dari bahasa masa itu. Pada Tuhan tidak mau usaha keluarga, lo tak tahu buat dia Tuhan. Dan para medis tidak rumah sakit dari Tuhan. Ada orang untuk Tuhan yang masuk saluran Tuhan. Lalu mengkorban hari palsu di pemantauan yang luas dari. Bukan Tuhan di bawah sana yang kami mengasih Tuhan jadi menunggu yang ngurus urusan Tuhan. Nyonya iblis itu orang yang ngurus yang Tisri kalau pasal ibu dengan situasi mengulang yang berulang-ulang. Nyonya lumban turun baru silakan. Situasi silakan seberikan. Mengenai objek dan di marpau baru silakan usok. Tetapi wasilinya Tuhan sudah tujuan manusia. Untuk mohon Tuhan. Nah masuk doa dapat lupa nasi. Asal kita Tuhan malu mula Tuhan sewa masak. Mula Tuhan masih siapa saya. Lalu Tuhan juga kasih orang lahu maka tidak pun lahu Tuhan di panas nasi lahu pemalu pun nasi siapa saya. Tuk mari
Tuhan asroham malu Tuhan wasnya atau Tuhan asih dalam muji pasal pokok kalau Tuhan dan masuk doa dalam Tuhan wasnya ada mengalasa makanya kan Tuhan di luas dunia narong ini satu lompat atau mau dari Tuhan nama satu rumah yang aku nasihat sinezar segala keluarga nama som si Tuhan si urusan Tuhan dan jumlah dengan betul nanti hati kalau Tuhan disuruh Tuhan keluarga besar si Tuhan masuk Tuhan nasihat dia Tuhan pakai mengaku secara khusus pada keluarga besar mengalami si Tuhan si urusan para Tuhan yang asal Tuhan nasihat masuk dia mau Tuhan pakai mengaku jalan Tuhan dulu siang semangat masih lewat Tuhan dinasinya pakai mengaku di keluarga kalau Tuhan yang menang atau mau Tuhan dibelasan aku asal Tuhan nasinya tenaga yang nanti di Tuhan mau apa sih Allah itu Tuhan Tuhan keluarga dan belasan kasih ada yang merasa kau atau Tuhan tahu bahasa kami itu atau yang mulai Tuhan dan mengambil aku berusaha doa yang Tuhan jaga Tuhan akan pikiran pas-pas kami dalam kubasi Tuhan tak boleh Tuhan dari masuk di namai makubasi Tuhan di pagi Tuhan doa kegiatan Tuhan pertanyaan itu ajaran kami asasnya asal-asal Tuhan hidup kami orang Tuhan dari makubasi diberi hati lagi 16 dari Tuhan luas jadi masalah Tuhan kami selalu menaruh untuk batas semua lah mengiru pasang pembangunan doa menurut pertanyaan tiga lembaga aplikasi dan masing-masing atau tanya sama Tuhan tanya dan kalau mengasah keluarga Tuhan Yesus Kristus mengamar tanyakan Tuhan amin. Ya, tapos ada pertanyaan mahita. Oleh ada doa pujian untuk bahwa kami terlupa oleh Tuhan jauh dari bana ama anak doa di perbahagia. Wilayah kami doa dengan yang doa panggil ribu di tongan guna
sikio nungah urang rani hatam dabari sifat langsung ya karena poson di pertanyaan di William tu minggu tanengro parbuhui maha bisa lunak kapakala di William lalu ulong nami barhide nadohot kami marlas ni roha alam padunugum dohot asih roham barhide gajan nyuwur nabi kasahakmu tu poson marunang tahun di minggu nasalku iman amanami calo situa B 5 juta inang situa R guru-guru sohoni nang kinami andi nadadat ali Tuhan jauh bagi kata Osdorohan ambil Tuhan pasu-pasu muda sida digajan nyumbu nong di jalur sida sakiat orang mengalihon pos niro apa kirimon dengan bulu satu lulus maka kami narsita niro kana sida 7 walong pasu-pasu nang kaya nang kota sida niro pernah sida karena dari dia pimaringanan asa lulus saluhna las niro kaya si kop si pasahato mungkin nasida si las niro kana sida di pada dan sida si panganan doko si numon pasu-pasu may Tuhan magporong buko ni pada Tuhan nalo mamulas sulit ang kasilon namin kurasi kami siya dusa dapat pangawasiyon namin mga sahon Kristus Jesus martanian kami tupo amin dibayang kayo semua
majolo kami simak waktu yang kaina pijama beda mulai tema disediakan kerjasama kita di bagasan 7 tahun Oke, semua pengalaman tong channel secara pribadi. Minta maaf aja misi yang mana jalan sangnya kok kamu mah tidak mengerang kesakap saneng tupa di sana jalan dalam Tuhan selalu kita jalan kita saya pas Tuhan dan pas sebagai pangse yang kita manggil semua ini maju ke dalam iya mulai jadi si orang kami atas nama ni Pak Halado Mate Amang Cilayan Jawab atas nama ni Rosni Kuliah KBP Palembang mulai tema pasangan kami kelangunan di Bakubasi Umunan dan Salemon di AKBP Palembang seorang Pak Halado mempertolong orang kamunan tentu mudah-mudahan akan perkui dan mudah-mudahan di tengah-tengah kuliah AKBP Palembang jalan selamat jalan Pak di Medan Posdo rohanami barita nauli barita negara non sitangeon nami sia kamunan sia Medan jalan akan kapasitai saya dia mau kita tulis Tuhan kata berparkui portian ini inang guru sitangga jalan omake inyong dari komunal di Palembang tong sehat dulu kamu telepon kamu jalan parwal kamu tong ramaturan dan dua-dua kamu tak kolam si A dan dua-dua mu alai do dua cedo dan dua mu jadi kau dua cedo si hakorongan alat ini secara resmi ala pengabdian nasional 50 tahun di son pengadil dilakai di para kawan pasangan utama Tunasida dan terima kasih siapa-tongan yang kuliahkan Tuhan di malam cuma di pasangan kuliahkan Tunasida pasangan kami mati para kawan pasangan tong apa jadi mau lihat tema mata di bincang lain selamat soras perjalanan jalan setelah nama situasi berbeda persoalan nanti yang kita akan sendiri merasakan nanti secara rohani dan terus agama mengenal kami dulu kurang diulang kamu di tengah-tengah ini kuliah saya hati sosial dan kasus saja dan pasangan kami di Desa Tikion semua dalam punya ada kami itu kamu mana dua sini kuliah ada Palembang persoalan nami asmaro amuna acara usah bagaimana pesan Buddha Nariong Arbut Persermonan Nami Ima Sien Lusmi Rohanami Pakilado di Kuliah Power Kanton Dongan Nami Nama Buddha di AKBP Palembang seorang pegawai Nasida Ima Manami Richard Silain dengan guru Sitangka Nunga Leleng Nasida bertugas di tengah-tengah di Kuliah Mon Jalan Lima Buddha Kakak Perpui dan ini Kuliah Mon Sian Nasida alatnya itu aja aku beribatan di dalam workshop Nasida keinginan baru di Medan orang kata tulisan nama dongani perdagangan Nasida jalan sangat Nasida keinginan dari menuju Nasida tok-tok di bagasan ahli pasar oleh Tuhan jauh beribatan songi yang akan hari ini di Rowana mina binarsita di Rowana Nasida doa simon di Rowana Nasida boleh kau kami atau lupa guna suatu diri itu tani kau pada hidup kami sakit perparkui portian kita kami yang bulu si tanggal masuk pasok di parko asal di Nasida sadar di tempat
Rusia itu yang tidak dikoordinasi dari bangun poster mana itu mah mana mau ya nami pada musim apa paran di pada di mana tak diupe tahu kali itu baca mu dari kata orang tang mana sidang perhitungan yang kami dongani jalan masuk nasida orasi kami saya dulu sedang kami osian kami mengasah Kristus Yesus markan yang kami itu amin. Dia ini ya. Jadi kemudian keluarga. Kemudian mendalam dalam masuk ini pada Nabi. Bapak ini ada nanti kita harus masukkan tasbih anak. Kami Nabi doa mengatakan mengasih rohan aman doa kita tujuan nyari asa katanya tujuh teh sebuah lapak sebuah sikoru itu betua gitu deh buah nanan sebuah koru dongamu saur matua nanti susah lihat sebelum nak tupak siap prianta las maroh di pati dayo baru banyak musim tuminggu narwama sianak kadang presna asing asa udah dari nadian kelas bingung orang tulis harap nasida silakan bang. Ada tema itu hatta boleh ada di lingkungan ada di Amang Suami Sonam Pasatami nadi minggu nasarku saat lagi kinan wae pada tahun Nabi nga satu nasida mengabarkan bagas nasida pang nasida hamda dulu situa nawa di dua lohat pangulan aku tiki sian muriata di jalan nasida do hal nami lohat keluarga do nasida las rohanami las rohani muriata waing pe berbahasa taima hubungan nami hamuma pada jawab dulu shalom mani kita salam nam jadi semua pada saat diri bisa diri gua Joni Tapu Bolon ina Khadijah Buna Leher Tuhami Kuate Tuhami Ima Mariana Kursi Marmata jadi mulai tema di Tuhan di bawah salah satu harta Dihami Lima Dagana Opa Bawa Sadaburu jadi tinggal nami lima di Gandus Musi 2 W2 jadi si Horo Hanami yang Asaboi mengula di Kulianton nah semua perkenalan ke kami oleh Adema dapat Saudi naik ada orang mengului dan tidak dicari situa perjulun dan tidak masuk di Quran Saudi oleh Adema lain apa tidak ya oleh Adema di dengan pahala dosen kedua deh ini nan aman Tapu Bolon nan Buru Simarmata alani atas nama ni kos pahala do Adema untuk perdana hamu mandoko di sermon mana tak bisa ada doa muji jalan si dohonon nami Tuhanuna selama bergabung di kos pahala do tentu gacang lebih perdana bangunan sama calon dua satu nami calon pecakor dan siapa tongan ini kuliah oma kondisi pahala do kuliahkan alam ini Roma hamu tu hari Kamis naneng ro mandokoti Parsiajaran ini calon situa di kelas B do amang nenggodan amang kasoi dohot amang kudadari contoh dan sidang doang muna bulan masih ada kamu dohot presiden kamu mah kelas B yang kelas jadi jalan uanganmu bilang keuangan terima kasih keuangan bara luhur bisa adalah kelas B doang kelas A disodok kelas A adalah disodok kelas B bisa sip kemudian kamu untuk mempengaruhian ya jadi selamat bergabung ada kelas Rohanami bergabung kita melihat di mana di ruangan
Situa nasi yang dua, namun menghadiri nasi dan capos Situa. Kutima, silakan duduk, amanina. Ya, noain upacara kami mah lalu menutup persemuan kau tu parilah Kristina. Tanya yang Hari Tuhan di bawah Jehovah, mulia tema di basang, nasuha suraka kami di ngulu nami. Pura jumihan ke Tuhan, pangarah motianmu di perjalanan di ngulu nami. Sinati mohami si podongan nami, ragam pakubasyon naku ulah kami, ragam ulang nami naku ulah kami, setia doho totong mendongani kami sahat tutipyo. Jala narodo kami siap balas nami, tu inganano. Ima mangihutong parsermonan ni parhaladong di tengah-tengah ni hurian haga bebe balik bangon. Nungasun Tuhan orang-orang hani hatam dawali. Ima nagabi jamita. Nanay patol hason ni aka parjamita di tengah-tengah ni ganukwe na adong di hurian asimaroham. Pasu-pasu na Tuhan akan naposong. Asa di bagasan sahala doho to di nasyakor nasida patol hasok katam. Asa marmungarap mahatani cerita lumubi akar ruas munanay manangihon mamulu di bagasan hapor siyaw na baru naksoni matuhan dihani sa luhuk na kaula-ulan na matolpang na pinangken jelat pinaral mo lantabay balihani Tuhan gugo duho piso duho orohan na bulus mamulahon pajuwon na pinasahak mo Tuhan gano'n lehon na mo dihani hahipasok lehona mo Tuhan dihani las neroha ubilang-bilangi kami Tuhan tumdekan dewasa tu biga-biga siap kami parhala dan hurian saha Tuhan tu masa pasir nasida mangulahon ulah tohonan di tengah-tengah ni hurian ditikin aja maka Tuhan batu pau ni hurian ima acara pelepasan hasitua tu amanami amasitua apa sarimu seluruh na Tuhan aka program kerencangan hobar tu si pasu-pasumu asa marda dan bagasan dami naseko jalan di jumhodo di otak kodo Tuhan marhide tu di parbadia rohani akar ruas ni hurian laho mamilihon dirina gabi parpobas di tengah-tengah ni hurian lasna tutu rohanami dinarodongan nami nai baru ima amanami di tengah-tengah ni parsoron namion amang cita pugulon inang bursi marmata asimarham Tuhan lehong mandi amanamion gugo nasyeko payhut-ihut parsiajar ahanabui ahasi parsiajaran asabui Tuhan lantang pangatusion lantang haporsyaw ni amanami naksongani hani sa luhuk na magulahon ulaw na pinasahamon Tuhan dikata Jehovah ganun akan naik si paradio nami tu pakubasyon nami ariminggo lehong mo Tuhan dihamis saduhukna rohan na bisuk asa buy hami Tuhan para dihon aka ulong nami hobar tulong ni roham lehono muli hami Tuhan termubi aka parjamita roha bisuk roha na tentong mangudul hutun di parbadia diganuk aka parjamita nami asa buy mangulu di bagasan pangatusian nasitong saduhukna aka ruas ni hurian na tumangihon hatang nabadie nuai naik mardung sirong mahani siang imanano pasu-pasu kami di pardalanan asas sahat kami itu bagas nami be di bagasan hari pasu nasiko orasi kami siang dosa nami marhite Yesus martanya kami tuho jawa Tuhan